Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian pagi ini? Ibu berharap kalian selalu dalam keadaan sehat dan selalu senantiasa menjaga daya imunitas kita agar kita mampu bertahan untuk melawan COVID-19. Di era new normal pada saat ini, kita perlu meningkatkan kewaspadaan, namun tidak lupa untuk senantiasa santai, tetapi tetap dalam koridor waspada karena kita berdampingan dengan COVID-19. Segala akses kehidupan dibuka sehingga kemungkinan kita untuk bertegur sapa dengan COVID-19 sangat terbuka lebar. Maka dari itu, jangan lupa untuk senantiasa menggunakan masker, menjaga jarak, dan social distancing. Ibu yakin kalian bisa menjalani hidup di era new normal ini dengan baik. Terima kasih atas semangat belajar yang tinggi, walaupun kalian terpaksa harus belajar secara mandiri di rumah. Dengan segala sumber belajar yang ada dimanfaatkan. Internet harus selalu kita manfaatkan sebagai sumber ilmu, tidak hanya sebagai ajang untuk bersosial media. Baik, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang metabolisme sel. Hal ini sangat erat kaitannya dengan proses respirasi sel di dalam tubuh kita. Apa hasil dari respirasi sel tersebut? Respirasi sel menghasilkan energi. Kalau kita bicara energi, berarti erat hubungannya dengan asupan makanan yang kita masukkan ke dalam tubuh kita. Nah, bagaimana proses pencernaan hingga dihasilkan senyawa-senyawa sederhana penyusun makanan tersebut, baik karbohidrat, protein maupun lemak, akan diolah, akan diproses menjadi asupan energi bagi tubuh kita, sehingga kita mampu beraktivitas, kita mampu belajar. Oke, selamat belajar, semoga kalian senantiasa sehat dan jangan lupa bahagia. Dalam keadaan apapun, Ibu berharap kalian harus tetap tangguh, tetap kuat, tetap cerdas dalam menyikapi kehidupan ini. Oke, selamat belajar. Baik, sekarang kita mempelajari tentang enzim dan metabolisme sel. Sebelumnya, kalian perhatikan bagaimana sebuah mobil itu bisa bergerak, bisa melaju kuat ataupun pelan. Tentu saja tidak terlepas dari peran bahan bakarnya, bukan? Nah, bahan bakar mobil dia berperan untuk menghasilkan energi sehingga dia bisa menggerakkan roda-roda mesin, menggerakkan kinerja mesin tersebut. Dengan demikian, kalau kita umpamakan mobil sebagai sebuah individu, maka harus disadari bahwa terjadi proses mekanis organistik di dalamnya. Bagaimana kinerja mesin dan zat-zat lain dalam mengolah dan mengubah bahan bakar menjadi tenaga yang dibutuhkan. Demikian juga dengan manusia. Kita perlu makan, kita perlu asupan makanan sehingga kita bisa bekerja, bisa bergerak. Nah, makanan yang kita butuhkan ini merupakan supply untuk menghasilkan energi tersebut. Nah, bagaimana mekanisme makanan hingga berubah menjadi ATP? Disinilah nanti kita akan membahas tentang proses metabolisme sel yang tidak luput
tidak lepas dari peranan enzim dalam mengkatalis proses metabolisme tersebut. Baik, sekarang kita lihat pengertian metabolisme itu sendiri. Metabolisme adalah seluruh reaksi kimia yang terjadi di dalam tubuh kita. Nah, reaksi kimia ini sangat erat hubungannya dengan senyawa kimia berenergi tinggi, yaitu senyawa organik fosfat yang dilambangkan dengan P. Nah, jika senyawa tersebut terurai, maka akan terbentuk senyawa yang lebih sederhana dan terjadi pelepasan energi. Reaksi ini disebut dengan reaksi eksergonik atau biasa disebut dengan katabolisme. Sedangkan senyawa sederhana yang mengalami pembentukan senyawa menjadi lebih kompleks dan membutuhkan energi biasa disebut dengan reaksi endergonik atau biasa disebut dengan proses anabolisme. Jadi, proses metabolisme dibedakan menjadi dua, yaitu proses katabolisme dan proses anabolisme. Sebelum kita melangkah membahas tentang proses metabolisme, terlebih dahulu kita akan membahas tentang apa yang dinamakan dengan enzim. Namun demikian, kita perlu mengetahui cakupan materi pada KD ini, KD 3.2 dan 4.2. Yang akan kita bahas nanti di sini adalah 1. Enzim. Di dalam enzim, apa yang kita pelajari? Yaitu klasifikasi enzim, komponen penyusun enzim, sifat-sifat enzim, cara kerja enzim, penghambat kerja enzim, dan faktor-faktor yang mempengaruhi kerja enzim. Yang kedua adalah katabolisme karbohidrat. Apa yang kita pelajari di dalamnya? Di antaranya adalah respirasi aerob, respirasi anaerob, dan katabolisme lemak dan protein. Yang ketiga adalah proses anabolisme. Pada proses anabolisme ini terdapat proses fotosintesa dan faktor-faktor yang mempengaruhi proses fotosintesa. Baik, kita masuk ke bagian yang pertama, yaitu enzim. Tadi sudah dikatakan bahwa apa yang kita pelajari ada 6 poin, ada 6 subbab di sini. Pertama kita membahas tentang klasifikasi enzim. Klasifikasi enzim, pengelompokan enzim berdasarkan tempat bekerjanya dibedakan menjadi 2, yaitu enzim intraseluler dan enzim ekstraseluler. Intraseluler artinya intra itu artinya di dalam, seluler berarti ada di dalam sel. Maka kerja dari enzim tersebut adalah bekerja di dalam sel. Sebagai contoh adalah enzim katalase. Enzim katalase sangat berperan untuk memecah senyawa peroksida menjadi senyawa H2O dan O2. Kita tahu bahwa senyawa peroksida ini sangat bersifat racun jika dia berada di dalam sel tubuh kita. Nah, enzim ini terdapat di mana? Enzim ini terdapat di dalam sel hati, ada di jantung, ada di ginjal dan sumsum tulang, serta membran mukosa dan darah. Sedangkan pada tumbuhan, enzim ini banyak terdapat pada pucuk daun, umbi kentang, dan kecambah. Kalau kalian sering minum jamu, minum jamu godong kates, pada godong kates ini banyak terdapat enzim katalase. Besok kita akan buktikan apakah pada sari godong kates itu enzim katalasenya sangat tinggi. Ya, besok Ibu akan demonstrasikan praktik tentang enzim katalase
Sayang sekali kita tidak bisa melakukan praktikum secara mandiri ya, karena bahan-bahannya ini kalian tidak bisa membeli dalam jumlah yang sedikit, sehingga nanti pada pembelajaran ini akan Ibu praktekkan saja, akan Ibu demonstrasikan dan kalian mengamati. Baik, untuk enzim ekstraseluler ini sebagaimana namanya, ekstra itu di luar, seluler adalah di dalam sel. Maka kerja enzim ekstraseluler ini berada di luar sel, berarti dia berada antara sel yang satu dengan sel yang lain, atau rongga antara sel satu dengan sel yang lain. Maka enzim ini bekerja di luar sel. Contohnya pada enzim pencernaan. Kemarin kelas 11 kalian sudah mempelajari tentang sistem pencernaan, bukan? Nah, di situ ada banyak keterlibatan enzim-enzim yang berperan dalam proses pencernaan makanan. Nah, contohnya misalnya pada organ lambung itu terdapat enzim pepsin, ada renin, ada lipase. Enzim ini akan mempengaruhi bahan makanan di dalam rongga organ pencernaan. Nah, ini makanya dia disebut dengan enzim ekstraseluler karena kerjanya itu tidak di dalam sel tapi di luar sel. Selanjutnya, berdasarkan dari tipe reaksi yang dikatalis, enzim dibedakan menjadi 6, yaitu reaksi oksidoreduksi. Nama enzimnya adalah oksidoreduktase. Enzim ini akan mengkatalis reaksi oksidasi dan reaksi-reaksi reduksi. Yang kedua adalah enzim transferase. Transfer berarti memindahkan, maka enzim ini mengkatalis pemindahan gugus seperti gugus glikosil, gugus metil, dan gugus fosforil. Kemudian enzim hidrolase. Nah, enzim hidrolase ini mengkatalis proses-proses hidrolisis, yaitu proses pemutusan hidrolitik antara ikatan C dan C, C dan O, dan C dan N. Selanjutnya enzim liase. Enzim liase adalah enzim yang mengkatalis pemutusan C dan C, C dan O, C dan N atau ikatan lain dengan eliminasi atom yang menghasilkan ikatan rangkap. Jadi dia memutus kemudian menghasilkan ikatan rangkap. Selanjutnya enzim isomerase. Enzim isomerase adalah enzim yang mengkatalis perubahan geometrik atau struktural dalam satu molekul. Sedangkan enzim ligase adalah enzim yang mengkatalis penyatuan dua molekul yang dikaitkan dengan hidrolisis ATP. Jadi tadi klasifikasi enzim dibedakan jadi dua dasar ya. Dasar yang pertama adalah tempat terjadinya reaksi, yang kedua adalah tipe reaksinya. Nah, penamaan enzim selalu diberi akhiran ase. Biasanya tergantung dari substrat yang dikatalis, kemudian diberi akhiran ase. Atau proses reaksinya diberi akhiran ase. Begitu. Baik, selanjutnya kita membahas tentang komponen penyusun enzim. Nah, komponen penyusun enzim dibedakan menjadi dua, yaitu komponen yang enzim yang tersusun atas protein disebut dengan apoenzim, dan enzim yang tersusun atas non-protein disebut dengan gugus prostetik. Nah, enzim
Apoenzim ini bersifat labil dan dipengaruhi oleh suhu dan pH. Sedangkan enzim gugus prostetik dibedakan menjadi dua, yaitu kofaktor adalah enzim gugus prostetik yang tersusun atas ion anorganik, dan koenzim adalah enzim gugus prostetik yang tersusun atas senyawa organik kompleks. Contoh-contoh koenzim diantaranya adalah vitamin B1, vitamin B2, vitamin B3, vitamin B5, B6, B11, B12, ada vitamin H, koenzim A, NAD+, FMN, dan FAD+. Sedangkan kofaktor contohnya diantaranya adalah kalsium, klor, natrium, dan kalium. Atom logam juga bisa dijadikan sebagai kofaktor. Misalnya ada seng, ada Fe, ada Cu, dan Mg. Selanjutnya, kita membahas tentang sifat-sifat enzim. Yang pertama adalah enzim bersifat termolabil. Apa itu artinya termolabil? Termolabil adalah bahwa dia sangat dipengaruhi oleh suhu. Karena enzim tadi tersusun atas protein, maka jika dia berada di tempat suhu yang tinggi, maka protein ini kan sifatnya mudah terdenaturasi ya. Maka kalau dia terdenaturasi, enzim tersebut akan rusak. Sehingga karena dia itu sangat dipengaruhi oleh suhu, maka ada faktor-faktor yang mempengaruhi kerja enzim. Nanti kita bahas di belakang. Jadi hubungannya, mengapa enzim dikatakan bersifat termolabil? Karena enzim ini sangat tergantung pada suhu. Mengapa? Karena enzim ini memiliki sifat seperti protein yang suka menggumpal jika dipanaskan. Maka secara umum jika suatu suhunya itu lebih dari 50 derajat Celcius, biasanya enzim mengalami denaturasi. Maka enzim akan rusak. Gitu. Yang kedua adalah bekerja spesifik. Artinya bekerja spesifik ini adalah enzim hanya bekerja pada suatu substrat tertentu. Satu substrat tertentu. Misalnya, enzim petialin. Enzim petialin ini hanya mampu bekerja di mana? Di mulut, ya betul. Enzim petialin letaknya ada di mulut, dia akan mencerna polisakarida menjadi disakarida. Dari amilum menjadi maltosa. Gitu ya. Artinya enzim itu hanya bekerja pada substrat tertentu. Selanjutnya, enzim dikatakan sebagai katalisator. Lebih sering lagi enzim dikatakan sebagai biokatalisator. Kata katalisator itu sendiri memiliki arti dia mampu mempercepat laju reaksi. Sedangkan bio artinya makhluk hidup. Maka biokatalisator adalah enzim yang dihasilkan oleh makhluk hidup yang mampu mempercepat laju reaksi. Dengan cara apa mempercepatnya? Dengan cara menurunkan energi aktivasi. Nanti akan kita bahas tersendiri. Selanjutnya, sifat enzim dapat digunakan berulang kali. Mengapa enzim bisa digunakan berulang kali? Karena enzim ini mempercepat reaksi, tetapi dia tidak ikut bereaksi. Sehingga karena dia itu tidak ikut bereaksi, maka bentuk
enzim sebelum dan sesudah reaksi itu sama. Sehingga enzim ini tidak berkurang, tidak rusak, ya, tidak bertambah. Jadi dia hanya katalis, mempercepat reaksi, tetapi dia tidak ikut di dalam reaksi tersebut. Sehingga dia tidak berubah ukuran, tidak berubah bentuk. Maka enzim ini kan masih bisa digunakan untuk untuk mengkatalis reaksi-reaksi berikutnya. Dengan catatan, jika enzim tersebut tidak rusak, maka dia bisa digunakan kembali. Sifat selanjutnya adalah digunakan dalam jumlah sedikit. Ngirit. Mengapa? Karena enzim yang tidak ikut bereaksi tadi bisa digunakan kembali. Tidak perlu ada pasokan enzim lagi. Kecuali kalau enzimnya rusak, maka harus ada pembentukan enzim baru lagi. Tapi kalau enzimnya tidak rusak, maka dia masih bisa digunakan kembali. Nah, rusaknya enzim itu karena apa? Salah satunya tadi adalah karena pengaruh suhu. Karena dia itu sifatnya seperti protein, maka dia akan sangat tergantung dari suhu. Kalau suhunya tinggi, dia akan mengalami denaturasi. Gitu. Sifat selanjutnya adalah bekerja bolak-balik. Bekerja bolak-balik ini artinya enzim tersebut dapat digunakan untuk mengurai senyawa kompleks menjadi senyawa sederhana, atau kebalikannya, dia bisa digunakan untuk menyusun senyawa sederhana menjadi senyawa kompleks. Nah, selanjutnya kita membahas tentang mekanisme kerja enzim. Bedakan kata mekanisme kerja dengan cara kerja. Kalau mekanisme kerja, atau biasa juga disebut dengan prinsip kerja enzim, enzim tadi sifatnya apa? Biokatalisator. Dia mampu mengkatalis atau meningkatkan laju reaksi kimia dengan cara menurunkan energi aktivasinya. Perhatikan pada grafik berikut. Ya, grafik ini kalau kalian perhatikan, ini ada dua grafik. Yang satu garis putus-putus, yang satu garis lurus. Garis tidak putus-putus maksud saya. Nah, perhatikan pada garis yang putus-putus. Garis yang putus-putus ini adalah menggambarkan proses reaksi, ya, proses reaksi kimia tanpa enzim. Kalau kalian perhatikan, energi dari reaktan hingga menjadi produk, ini terdapat energi yang digunakan untuk menghasilkan produk tersebut. Ketika reaksi kimia ini tidak berjalan dengan enzim, maka lajunya tinggi sekali nih. Yang putus-putus, garis putus-putus, tinggi kan? Maka kalau dia itu jalurnya lebih panjang, berarti waktunya juga akan lebih lama. Bedakan dengan garis yang tidak putus-putus. Dia lengkungnya akan lebih pendek dengan enzim ini, ya, hingga terbentuk produk. Berarti waktunya lebih cepat. Kalau waktunya lebih cepat, berarti energi yang digunakan lebih sedikit. Maka itu prinsip kerja enzim atau mekanisme kerja enzim. Dia akan mempercepat laju reaksi kimia dengan cara apa? Dengan cara menurunkan energi aktivasi. Sudah paham sampai sini? Baik. Energi aktivasi adalah apa? Energi aktivasi adalah energi minimum yang dibutuhkan agar reaksi kimia tertentu dapat berproses. Pada beberapa reaksi metabolisme, ini diperlukan energi aktivasi yang sangat besar. Kalau energi aktivasi yang
butuhkan itu sangat besar, berarti suhunya akan tinggi. Jika suhu tinggi, maka sel akan rusak. Nah, dengan adanya enzim, maka reaksi akan berlangsung tanpa merusak sel. Itu prinsip kerja enzim. Selanjutnya kita lihat cara kerja enzim. Cara kerja enzim ada dua tipe. Tipe yang pertama adalah lock and key model. Tipe yang kedua adalah induced with model. Lock and key ibarat kunci dan gembok. Kalau kuncinya tidak cocok dengan gemboknya, maka pintu tidak akan terbuka. Demikian juga dengan enzim. Jika sisi aktif enzim tidak sesuai dengan sisi aktif substrat, maka reaksi reaksi kimia ini tidak akan bisa dikatalis oleh enzim. Kita perhatikan di sini. Ini enzim, dia mempunyai sisi aktif ini. Substratnya ini ada dua ini. Berarti ini dari senyawa sederhana menuju ke senyawa kompleks ya. Ada dua. Nah, sisi ini harus klop dengan sisi enzim. Sisi substrat harus klop dengan sisi enzim. Baru terbentuk konstruk enzim substrat. Setelah terbentuk konstruk enzim substrat, maka dua senyawa sederhana tadi ini akan membentuk senyawa kompleks. Reaksi dari senyawa sederhana menjadi senyawa kompleks disebut dengan apa? Katabolisme atau anabolisme? Ayo. Senyawa sederhana membentuk senyawa kompleks. Adalah reaksi katabolisme atau anabolisme? Anabolisme. Ya, betul. Nah, kalian perhatikan di sini. Setelah terbentuk konstruk enzim substrat, maka enzim ini akan menyusun senyawa produk ini. Membantu penyusunan senyawa produk. Hingga ini tergabung menjadi produk. Setelah tergabung menjadi produk, terbentuk produk, maka enzim ini akan melepaskan diri. Nah, enzim sebelum reaksi dan sesudah reaksi bentuknya sama. Maka tadi pada sifat enzim, bahwa enzim itu memacu laju reaksi tetapi tidak ikut bereaksi. Paham ya? Jadi kalau lock and key ini sifatnya kaku. Nek ora pasangannya dia nggak mau kerja. Gitu. Nah, kalau induced with method ini berbeda. Ini sifatnya lebih fleksibel. Lebih bisa menyesuaikan. Artinya bahwa enzim yang mempunyai sisi aktif berbeda dengan substrat, ini akan menyesuaikan bentuk sisi aktif dari substrat tersebut. Sehingga bentuk sisi aktif enzim akan termodifikasi melingkupi substrat. Nih, kalian perhatikan. Bentuk sisi aktif substratnya seperti ini, sedangkan sisi aktif enzim awalnya seperti ini. Kalau menggunakan metode lock and key ini, tentu dia tidak akan gatuk, ya kan, nggak akan klop. Maka enzim ini mempunyai ada enzim yang mempunyai sifat induced with method, dia akan menyesuaikan sisi aktif substrat hingga akhirnya enzim ini mampu mengkatalis substrat, sehingga ketika sudah terbentuk enzim substrat, maka enzim akan melepaskan diri hingga sudah terbentuk produk. Produk terbentuk, enzim akan melepaskan diri. Perhatikan di sini juga. Enzim sebelum reaksi dan sesudah reaksi bentuknya sama. Tidak berkurang, tidak berlebih. Bentuknya tidak berubah.
Ini sifat enzim. Sudah paham sampai di sini? Nah, bedakan ya tadi mekanisme kerja enzim dan cara kerja enzim. Kalau mekanisme kerja enzim tadi adalah bahwa enzim bekerja meningkatkan laju reaksi kimia dengan cara bagaimana? Menurunkan energi aktivasi. Sedangkan cara kerja enzim dibedakan menjadi dua, yaitu cara lock and key model atau metode dan induce with method atau induce with model. Oke, ada pertanyaan? Oke, kalau ada pertanyaan silahkan tanyakan di forum diskusi kelas nanti. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi kerja enzim. 1. Konsentrasi substrat. Kalian perhatikan grafiknya. Konsentrasi substrat berpengaruh pada laju reaksi enzim. Kalian perhatikan dari bawah, semakin tinggi konsentrasi substrat, maka akan semakin cepat laju reaksi. Hingga pada satu titik tertentu di mana enzim dan substrat itu sudah klop, sudah terbentuk, maka peningkatan konsentrasi substrat tidak mempengaruhi laju reaksi. Paham ya? Kalian perhatikan gambarnya. Nah, pada saat E dan S, pada saat kondisi ES, enzim dan substrat itu menyatu, maka kecepatannya ini maksimal. Selanjutnya, penambahan konsentrasi substrat tidak akan mempengaruhi laju reaksi kimia. Itu pengaruh konsentrasi substrat. Berbeda dengan konsentrasi enzim. Kalau konsentrasi enzim ini berbanding lurus dengan laju kecepatan. Jadi semakin tinggi konsentrasi, ada peningkatan konsentrasi enzim, maka akan meningkatkan laju enzim. Ini bedanya, konsentrasi substrat dan konsentrasi enzim. Selanjutnya faktor yang kedua adalah suhu. Tadi dikatakan bahwa enzim bersifat termolabil. Kita lihat di sini. Grafik yang terbentuk adalah parabola. Artinya, dia akan meningkat seiring dengan peningkatan suhu hingga pada satu titik maksimal. Ya, pada satu titik optimum, pada satu titik optimum di sini, kecepatannya maksimal. Semakin tinggi suhu mempengaruhi enzim, dia malah justru menurunkan laju reaksi kimianya. Jadi kalau demikian, pada suhu ini terdapat apa? Terdapat suhu minimum, suhu optimum, dan suhu maksimum. Di bawah suhu minimum, enzim tidak bekerja. Di atas suhu maksimum, enzim juga tidak bekerja. Yang paling bagus di mana? Pada suhu optimum. Pada suhu optimum, reaksi kimia berjalan maksimal. Kisaran suhu optimum ini biasanya berkisar antara 25 sampai 37 derajat Celcius di dalam sel. Selanjutnya, faktor pH. Faktor pH ini juga hampir sama dengan faktor suhu tadi ya, grafik yang terbentuk parabola. Jadi ketika dia berada pada pH optimumnya, maka reaksi kimia ini berjalan paling cepat atau mencapai V maksimum, kecepatan paling tinggi. Tapi penambahan pH justru akan menurunkan kecepatan.
pH optimum biasanya didapat pada pH 7. Misalnya enzim pepsin, enzim proteolitik dari cairan perut yang mempunyai pH optimumnya itu 2. Ya. Di atas 2 berarti kecepatan reaksinya malah turun. Begitu. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi kerja enzim adalah adanya inhibitor. Inhibitor itu adalah zat yang menghambat atau mengurangi kerja enzim. Nah, inhibitor ini merupakan racun yang potensial bagi enzim. Ada 2 bentuk inhibitor. Inhibitor yang terang-terangan menghalangi enzim untuk mengkatalisa substrat, tetapi ada juga inhibitor yang dia tidak mainnya di belakang saja, yang dia menghalangi kerja enzim. Kalian perhatikan di sini gambarnya. Competitive inhibition. Di sini sisi aktif enzim dengan sisi aktif substrat, ya, ini dihalangi adanya inhibitor kompetitif, sehingga sisi aktif enzim tidak bisa mengkatalis substrat. Sebaliknya, kalau non-competitive inhibition atau inhibitor non-kompetitif, dia tidak berada pada sisi aktif enzim, tetapi dia nempel di sisi lain enzim. Ketika dia menempel di sisi lain dari enzim ini, maka secara otomatis enzim ini tidak bisa mengkatalis substrat. Itu bedanya inhibitor kompetitif dan inhibitor non-kompetitif. Baik, sampai di sini ada pertanyaan? Kalau tidak ada, maka pembahasan kita tentang enzim, di mana enzim ini mempunyai peranan penting pada reaksi kimia di dalam tubuh kita, ya, maka dia disebut sebagai biokatalisator. Sampai di sini kita bertemu pada pertemuan selanjutnya yang membahas tentang proses katabolisme. Baik anak-anak, kita akhiri pembelajaran kita pada kesempatan ini. Stay healthy and take care of yourself. Tetap semangat, sukses, dan bahagia selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.